Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mari kita laksanakan sholat
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisayha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namaruqu masfufah wa sarabilu mabthusah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'adhibullahu al-'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الشرك والمشركين وعز الدين اللهم
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم واعف عنهم وجعلنا كما صبروا اللهم اجعل قبورهم ولا نجنا ولا تجعل قبورهم وسطرنا اللهم تقصنا قرنا من القرآن العظيم ومسكنا واستقمنا وصلنا بحق المجد حتى علينا وصلنا ربنا بالله وصلنا إلى حبيبنا وشفينا وجوان محمد صلى الله عليه وسلم إنك حميد الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلهنا عافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولشاهدينا وشاهد بيتنا ولمشايخنا ومعلمنا ولكتاب كتابنا أجمعين ولمن عفا وأحسن إلينا ولمن هدى وحسنا بالخير ولمن أوصلنا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا عنا صغيرا واغفر عنا كبيرا اللهم اجعلنا واولادنا من اهل عندك واجعلنا واياهم من اهل شر وضيق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وحشمنا وخشوعنا واجعلنا من الصلاة يا الله يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإلى جنة الأبرياء سيد الغفور رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر يا قائما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا صلاة له. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادات رسول الله أجمعين آمين 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 يا أرحم الراحمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصيرهم في معالي الدين. رب اختم لنا ويا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر.
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muta'ina sazidal ujur wa kammala diyafata fi yaumil 'aid li'umumil mu'minin bisam'ihim al-mashkur. Fa subhana man kharafa sawmahu wa awjaba fitrah wa hadara fihi minal ghurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afuwul ghafur wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-habibus syakur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tugtabu biha sutur wa tusharrihu biha sutur wa yuhawwinu bihal umur bi rahmati minka ya aziz ya ghafur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sambil mengumandangkan gema takbir mengagungkan ilahi Rabbi. Dirangkai dengan 2 rakaat salat Idul Fitri sebagai upaya mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Suci. Rangkaian puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati atas segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dan kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi samudra kehidupan yang tiada bertepi. Allah adalah Rabb yang sejati, yang maha tinggi kemuliaannya, maha agung kedudukannya, amat jelas bukti-bukti kebenarannya, terbentang luas rahmatnya di daratan dan lautan bertebaran merata. Diciptakan segalanya dengan penuh hikmah, rahasia ilmunya meliputi segalanya, dihamparkan bagi makhluk limpahan karunia-Nya dengan kadar pembagian yang ditentukan dalam kehendaknya. Maka diutus kepada manusia demi rahmatnya seorang termulia di antara makhluknya, terkemuka di antara hamba-hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pelita penerang dan bulan purnama, cahaya penembus kejahilan yang gelap gulita, pembawa berita, penyampai risalah dengan sebaik dan sesempurna cara. Segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya yang menduduki puncak derajat yang tinggi dan bernaung di bawah panji kemuliaan sejati. Selawat dan salam serta keberkahan moga terus menerus tiada hentinya menyebar sebutan indah dan pesona buat mereka semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-wada ya syahr Ramadan. Kita berpisah kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang istimewa dengan segala keutamaan, pahala dan keunikannya, bulan penuh rahmat, berkah dan ampunan. Satu rentang waktu istimewa yang dikaruniakan Allah kepada hambanya untuk memperbaiki nilai rapotnya. Nilai kebaikan dinaikkan berlipat ganda, sedang ampunan untuk kesalahan dibuka selebar-lebarnya, dan kesalahan dibukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Kini Ramadan meninggalkan kita. Semulia apapun Ramadan, Ramadan hanyalah sebuah kesempatan, dan kesempatan itu telah tertutup kembali. Mungkinkah Ramadan akan berjumpa lagi
atau Ramadan yang kemarin adalah Ramadan yang terakhir buat kita semuanya. Wallahu a'lam. Semoga Allah masih memberi kesempatan hidup buat kita semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Setahun yang lalu masih terlintas di benak kita bahwa kita sholat Idul Fitri perdana di atas tanah rawa persada. Jangankan mimpi, mengigau juga tidak, mengiringi pembangunan Masjid Manba'u Syifa. Mimpi kita benar-benar jadi kenyataan. Hari ini kita sholat Idul Fitri di Masjid Manba'u Syifa, masjid nomor 4 setara dengan yang lain dalam fadilah pahala. Orang menilai dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka ketahui. Jika air mata adalah beban, maka senyum adalah penawarnya. Kesabaran itu pahit, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya mendadak, sekolahnya seumur hidup, tetapi buahnya begitu manis. Percayalah, satu senyuman kesabaran akan dapat menghilaukan 1000 kerisauan. Selalu ada permata di balik derita dan air mata. Selalu ada makna di balik peristiwa dan bencana. Semuanya silih berganti. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang lahir dan ada yang mati. Yang tetap itu hanya peran manusia dalam kehidupan ini. Sedang yang silih berganti adalah peran pelaku dan yang memeraninya. Bukan kesulitan yang sering membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang sering membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Yakinlah dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan yakin pada apa yang masih dalam angan-angan. Hiduplah dengan mimpi, tetapi jangan hidup dalam mimpi. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai jiwa yang mendambakan perubahan, bangkitlah dan ingatlah hari-hari yang tersisa di dunia ini tinggal 3 hari saja. Hari ini, hari esok, dan hari kemarin. Bila hari kemarin adalah cerita, hari ini adalah nyata, dan hari esok adalah rahasia. Bila tempo hari tempat ini berupa rawa belantara yang terisi oleh alang ilalang, eceng gondok dengan lintahnya, lelingi dengan burung-burung belipisnya, aneka ikan dengan seroknya, bahkan keramat dengan ronggengnya. Itu semua tinggal cerita dan sejarah walahir tempo dulu yang tak akan hilang karena hujan dan tak akan luntur karena waktu. Hari ini adalah nyata. Terbangunnya sarana ibadah dan pesantren, tempat mengaji dan menimba akhlak, mengenal Nabi dan mengenal Allah, menata hati, menyentuh ruhani, menata jalan, mencari Tuhan. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang terdahulu. Baginya apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 141. Di hari esok kita berharap generasi Qur'ani yang menangani, generasi Rabbani yang menjalani hingga bias sinarnya menjulang tinggi. Dari balik keangkeran rawa, memancarkan cahaya Qur'ani menembus barat, timur, utara, dan selatan. Dengan sinarnya menerangi sekitarnya dan mampu membuat perubahan yang berarti. Dan tidak menutup kemungkinan bila sudah dibuka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peradaban rawa akan muncul ikut serta meramaikan pentas dakwah dan syiar Islam. Saat itulah akan datang berbondong-bondong manusia ke tempat ini, mencari ridha Allah dan meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika halqah ini memang harus ada dan berkembang, kami mohon doa dan restunya. Sesulit apapun jalannya,
apapun rintangannya pasti tetap ada dan akan berjaya untuk ratusan tahun yang akan datang sampai anak cucu berkembang. Pandangan nafsu mungkin menaruh ragu, pandangan akal yang dangkal bisa jadi pula akan menyangkal. Bagaimana mungkin rawa belantara menjadi pusat peradaban walahi di masa yang akan datang? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak tentang sesuatu, Allah cukup berfirman, jadi maka jadilah. Ketika kita memikirkan dunia dan isinya, dunia belum tentu memikirkan kita. Ketika kita mencintai dunia dan isinya, dunia juga belum tentu mencintai kita. Namun ketika kita berpikir dan mencintai Allah, ingatlah Allah sudah lebih dahulu memikirkan dan mencintai kita semuanya. Orang yang punya kemauan memiliki 1000 jalan, dan orang yang tidak punya kemauan punya 1000 alasan. Dikatakan hidup jika kita mengingat Allah, dikatakan berakal jika kita berjalan pada tujuan kita diciptakan, dan dikatakan sehat jika kita tidak melakukan maksiat. Yang paling dekat dengan hidup kita adalah kematian. Yang paling jauh dengan hidup kita adalah masa lalu. Yang paling mudah kita lakukan adalah meninggalkan sholat. Yang paling berat kita lakukan adalah menjaga amanah. Dan yang paling besar dalam hidup kita adalah keinginan nafsu yang selalu membara di dalam hati kita semuanya. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Dia percayakan amanah di bahu kita. Karena cintanya Allah kepada kita, Dia berikan ujian sesuai kesanggupan kita. Karena kasihnya Allah kepada kita, Dia sertakan kemudahan bersama kesulitan. Jadilah akar yang gigih mencari air, menembus tanah yang keras dan batu cadas demi sebatang pohon. Ketika pohon tumbuh berdaun rimbun, berbunga indah menampilkan eloknya pada dunia dan mendapatkan pujian dan sanjungan pula, akar tetap tersenyum dalam tanah. Itulah makna dari sebuah ketulusan dan keikhlasan. Manusia yang memiliki sifat tekun, ikhlas, sabar dan tegar bagai akar. Mereka lah para pejuang yang tak terkalahkan sepanjang zaman. Ternyata pejuang itu tidak boleh kalah dengan dirinya sendiri, kalah dengan kepentingannya pribadi, kalah dengan ketidakberdayaan, kalah dengan perasaannya. Dia hanya boleh jatuh untuk bangun lagi, dia hanya boleh lelah untuk bekerja lagi, dan dia hanya boleh salah jadi lebih baik lagi. Kelelahan akan sirna saat seorang yakin bahwa usahanya akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Rasa sakit akan terobati, derita menjelma menjadi bahagia, dan rasa penat berubah menjadi nikmat. Sebesar apapun pengorbanan yang dilakukan dan dikeluarkan oleh seorang hamba menjadi ringan dirasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Melangkahkan kaki di jalan Allah, memenuhi panggilan fitrah penciptaan adalah kemuliaan hidup tak terperikan. Sebuah harga mahal yang seringkali menuntut pengorbanan tingkat tinggi. Tapi nafsu sering menjadi penumpang gelap. Debu-debu indah dalam pandangan gersangnya kemarau hati yang tak tersentuh kemurnian iman. Hati kita bergetar saat mendengar pujian. Dada kita membusuk saat melihat penerimaan. Akal kita melarut saat nama kita disebut. Langkah kaki tegak saat sambutan berderak. Dan saraf indera di tubuh kita pun memanja dalam nikmat instan bernama lezatnya dunia. Berapa kejadian lagi yang harus kita jalani untuk menyadari hakikat hidup ini? Berapa lagi waktu yang kita butuhkan jika di penghujung usia masih saja kita belum mengerti tentang kehidupan? Apakah fakta-fakta yang ada belum nyata terlihat bagi kita semuanya?
Apa kita memang buta? Sedang telinga yang tuli, hidung yang anosmia, kaki yang lumpuh dan kalbu yang keras membantu memperparah keadaan. Hakikatnya kita adalah mayat yang berjalan, namun kita tidak paham. Kita juga hanyalah kumpulan hari-hari yang terus berkurang secara pasti. Satu persatu berlalu pergi membawa masa lalu dengan ceritanya sendiri-sendiri. Pahit manisnya, derita bahagianya, baik buruknya hingga sia-sia atau bergunanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika seorang mulai beranjak dewasa, ketika akalnya mulai sempurna, mulailah ia berpikir tentang hakikat kehidupan. Rasanya semua orang sepakat dengan tujuan hidup, yaitu menggapai kebahagiaan. Terlebih saat ini peradaban manusia semakin tinggi, industri semakin maju dan dunia semakin modern. Konsekuensinya setiap manusia berlomba dengan mengerahkan seluruh potensi dan ambisinya untuk meraih puncak kebahagiaan, berupa banyaknya harta, kuatnya tahta, mulianya kehormatan, dan tidak terkekangnya nafsu. Bila semua itu telah tergenggam, sudah sempurnakah kebahagiaannya? Sudah puaskah perasaannya? Sudah hilangkah keinginannya? Kebahagiaan tak akan terwujud, kepuasan tak akan berhenti sampai ajal menjemput, selain berusaha untuk menghargai kesempatan hidup dengan mempergunakan dan mengisinya sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak dunia ini ada waktu berjalan, kehidupan manusia berputar. Ada episode yang kita biarkan hilang, ada yang jadi pengiring kita bimbang, dan ada yang jadi kenangan akan terulang. Pada awalnya hampir tak terbayangkan bahwa Islam akan memberikan pengaruh yang teramat kuat di seluruh dunia. Tetapi ketika umat Islam berada pada titik puncak kejayaan, sulit pula mempercayai bahwa pada suatu saat pengaruh Islam akan tenggelam oleh luapan arus sekularisme, sosialisme, dan nasionalisme. Sekalipun bilangannya tidak sedikit, tetapi umat Islam bukan lagi umat yang satu, melainkan telah terserpih-serpih dalam berbagai kelompok yang kecil dengan harga dan wibawa yang rendah. Karena mereka tak terkait dengan satu cita-cita dan kepentingan bersama. Kita semua mafhum, rapuhnya persatuan itulah persoalan umat yang kita hadapi sekarang. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam rangka menghadapi pilkada, pileg, dan pilpres sekarang dan mendatang ini, mencari pemimpin yang ideal memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kriteria-kriteria khusus guna melahirkan pemimpin masa depan yang berorientasi dan bertujuan membangun peradaban Islam yang kuat dan tangguh, sehingga mampu mengatasi berbagai problem masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kepemimpinan merupakan salah satu persoalan yang urgen yang hilang dari umat Islam dewasa ini. Masa depan kebangkitan umat manusia tergantung sejak saat ini dan tergantung pada kualitas manusia yang memimpin. Banyak orang menyangka bahwa kepemimpinan adalah kehormatan. Akibatnya mereka mengerahkan segala kekuatan untuk mendapatkannya. Mereka lupa bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang akan dipinta pertanggungjawabannya. Kepemimpinan bukanlah harta rampasan atau warisan yang boleh dinikmati pemimpin lalu bersenang-senang. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan manusia untuk meraih tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan syariat Islam. Kekacauan tidak akan menyelamatkan manusia selama tidak ada pemimpin. Pemimpin tidak akan ada bila orang-orang bodoh berkuasa. Ketika kesalahan ini hilang, ketika kesadaran ini hilang, maka cinta, kedudukan, dan jabatan serta usaha saling memperebutkannya pun akan menguasai hati manusia. Hal ini mengakibatkan hilangnya energi dan potensi yang sia-sia dalam segala hal. Sama dengan kita menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tidak tepat, dan mengangkat orang yang tidak mampu dengan meninggalkan orang yang mampu.
idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziri sa'ah. Bila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Wise man in the right place. Bila terdapat cahaya dalam jiwa, maka akan terdapat keindahan dalam diri manusia. Bila terdapat keindahan dalam diri manusia, maka akan terdapat keharmonisan dalam keluarga. Bila terdapat keharmonisan dalam keluarga, maka akan dapat ketentraman dalam masyarakat. Dan bila terdapat ketentraman dalam masyarakat, maka kita akan naik dalam tangga kejayaan dan kemajuan. Kemenangan akan diraih oleh suatu kaum yang berjalan di atas muka bumi, namun hati mereka bergantung di atas langit. Dinamika pemimpin yang tahan uji, memiliki kekuatan aktif dan kreatif adalah tanda kemenangan dan kemajuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, di tepi kerinduan dan harapan, berapa canda yang sudah membuahkan tawa, berapa keindahan yang telah hadir menyapa. Adakah ruang untuk sesaat? Adakah waktu untuk mengingat? Ya Allah, kami datang, kami yang meratap tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa, di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Waktu berlalu, sesal yang lalu termakan waktu. Jiwa mulai lalai dan nafsu mulai menggebu. Saat nafsu mengkuat, hasrat pun serasa tak tercegah. Terjadilah maksiat dan akhirnya dosa pun tercatat. Kembali terulang kembali, catatan amal kita ternoda kembali. Napas taubat sedemikian kencang, sadar akan kelamnya jalan kalbu menggebu. Pusaran iman menyuarakan ampunan, sadar akan buruknya pribadi menjadi bukti bahwa hati kita masih suci. Tahun berganti, zaman berubah. Ada banyak hal yang kita rasakan tak dirasakan lagi oleh anak cucu kita. Sebaliknya yang dirasakan oleh kakek buyut kita tak kita rasakan lagi saat ini. Ada banyak kisah yang kita dengar dari mereka, kini benar-benar telah lenyap. Tak ada gunanya meratapi keadaan, tak ada gunanya pula berlama-lama larut dalam lamunan. Tak ada kata terlambat dalam menyebut hidayah, meski umur telah menginjak usia senja. Kesempatan mengukir prestasi masih tetap terbuka. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pengasih pelimpah kasih, yang maha penyayang pelimpah sayang. Dengan cahaya Rasul-Mu kami menyaksikan mentari kebesaran-Mu terbit dalam hati kami, agar kami mengerti arti sebuah kehidupan. Hari ini kita menanam, esok hari musim panennya datang melimpah ruah, yang membuat hati pun menjadi bunga. Perbedaan pandangan dan pendapat telah menjalar, menyusup ke dalam lapisan masyarakat. Resah dan gelisah dirasakan karenanya. Berikanlah karunia-Mu ya Allah, ya Rabb, kepada pemimpin dan wakil-wakil kami, agar mereka kembali bersatu pandangan, bersatu arah dan tujuan. Perbedaan pendapat dan pandangan antara satu golongan dengan golongan lain pada dasarnya suatu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun kehidupan demokrasi. Akan tetapi jangan biarkan mereka berbuat semaunya tanpa tuntunan-Mu ya Allah, sehingga menimbulkan perang dingin yang berkepanjangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila Engkau biarkan terus-menerus masyarakat kami berseteru dan berselisih, mencaci maki satu dengan yang lain, curiga dan buruk sangka, kapan mereka akan memikirkan kami? Kapan mereka akan mengembangkan ekonomi kami? Dan kapan mereka akan mengangkat derajat kami? Ya Allah, kami sangat merindukan uluran tangan-Mu, hembusan rahmat-Mu, percikan sayang-Mu. Hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu kami memohon. Sudilah kiranya Engkau mengabulkan doa dan harapan kami semuanya. Ya mujibas sa'irin, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin, wa qurabbikir warham wa tahir rahimin. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matin la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa kana 'ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us ila kafatin nasi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi Allah wa qad faza man ittaqa wa khaba man asa. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain waj'alna ma'ahum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaihi ma'aduna. Allahumma ij'al baladana hadhihi baladatan thayyibah wa sa'iru biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'idil islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tuharrimna wa athirna wa la tu'athir 'alaina wardina warda 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, atas nama keluarga besar Rahimahullah Al-Dosa mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nuhanikum bi'aidil fitri mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu